Lu sendiri setuju nggak dengan aborsi? Enggak. Gue lebih pilih aborsi sih. Kalau gue sih sebisa mungkin dijaga baik-baik karena itu kan rezeki. Lu pernah kepikiran untuk aborsi gak? Ya enggak lah, gue punya anak aja belum udah pikiran aborsi. Enggak lah. Enggak sih. Enggak. Enggak sih, enggak pernah. Belum pernah hamil. Lu pernah kepikiran soal aborsi gak? Enggak pernah. Pikiran untuk aborsi nggak pernah sih. Lu pernah kepikiran untuk aborsi gak? Enggak. Lu punya anak gak sekarang? Enggak. Enggak pernah. Lu sekarang udah punya anak belum? Udah. Nggak pernah kepikiran untuk aborsi. Sekarang punya anak gak? Sekarang alhamdulillah udah punya anak, satu, cewek, baru 10 bulan. Lu sendiri setuju nggak dengan aborsi? Enggak. Kenapa? Ya kasihan aja kan kalau misalnya kayak maksudnya anak kandungan terus harus diaborsi. Ya enggak. Kenapa? Udah melakukan sesuatu yang salah tapi lu nggak mau tanggung jawab terus lu buang aja gitu kesalahan lu. Enggak. Kenapa? Kasihan dong bayinya gitu loh, dia kan nggak salah gitu. Dia udah punya hak ketika dia muncul di perut si ibu, dia udah punya hak untuk hidup. Jadi kalau lo aborsi artinya sama aja lo membunuh si bayi itu. Lu setuju nggak dengan aborsi? Enggak setuju. Soalnya dosa sama aja kayak bunuh orang. Setuju nggak setuju? Kenapa tuh? Karena tergantung sih. Dia hamilnya karena dia kayak gituan sama pacarnya atau kayak gituan sama dia diperkosa, itu Tergantung kasus. tergantung kasus. Aborsi itu hal yang sangat tidak terpuji ya, karena aborsi itu kan sama aja kayak membunuh ya. Jadi ya menurut saya aborsi itu ya yang nggak pantas buat dilakuin buat semua perempuan. Lu setuju nggak dengan aborsi? Gue pribadi gue nggak setuju. Nggak bisa bilang setuju nggak setuju soalnya itu kayak gue kan nggak berada dalam posisi orang yang aborsi ya, jadi gue nggak bisa bilang setuju atau nggak setuju. Kalau dibilang gue menentang, maksudnya gini, kalau gue orang yang nggak akan mungkin nggak mau, karena menurut gue itu dosa. Tapi ketika itu di orang lain, gue nggak bisa bilang lu nggak boleh kayak gitu, soalnya gue nggak berada di posisi dia kan. Kalau untuk aborsi tergantung sih ya, maksudnya konteksnya aborsi ini kan sebenarnya banyak ya. Dari segi kesehatan juga nggak menutup kemungkinan dokter juga ada yang menyarankan untuk aborsi. Jadi tergantung dulu nih kasusnya aborsi ini dari segi apa gitu. Kalau misalnya dia hamil karena pacarnya, hamil luar nikah? Ya lanjutkan lah, ngapain dia aborsi? Kalau gue sih sebisa mungkin dijaga baik-baik karena itu kan rezeki. Kalau hamil di luar nikah terus kepikiran untuk aborsi, nah itu kan balik lagi tuh sama kasusnya dari si orang itu. Kalau misalnya dari si orang itu emang dia ingin aborsi, ya itu kan udah keputusannya dia gitu kan. Kalau misalnya emang dia nggak pengen aborsi juga kan udah keputusan dia. Maksud gue kalau misalnya aborsi atau enggak, baik atau enggak, itu kan semua balik lagi ke diri orang itu sendiri kan. Maksudnya mereka yang akan menjalani, ke depannya akan gimana, mereka sendiri yang akan tahu gitu. Mereka yang korban pemerkosaan, menurut tuh boleh nggak aborsi? Enggak. Kenapa? Ya kasihan aja kan, maksudnya kan kayak baru beberapa bulan misalnya bayinya terus tiba-tiba diaborsi. Lebih baik kayak jujur misalnya kayak dia gimana terus, atau enggak kalau emang dia nggak mau ngerawat anaknya ya dikasih ke misalnya panti asuhan apa gimana gitu. Tapi kan itu bukan anak yang diinginkan, dia kan korban pemerkosaan. Ya tapi kan itu nyawa. Kalau dia korban pemerkosaan, Tetap aja sih gue rasa nggak harus. walaupun itu bukan anak yang diinginkan, tetap nggak boleh aborsi. Enggak. Tetap pelihara. Tapi tergantung sih. Ya itu tergantung si ibunya gitu loh. Apa dia mau pelihara atau enggak. Kalau menurut gue tetap dipelihara karena itu
udah jadi manusia, dia nggak boleh dibunuh, dia punya hak hidup. Agak lain hal ya, soalnya satu, pemerkosanya sendiri itu juga udah harus diadili sebaik-baiknya. Dan si cewek ini kan korban jatuhnya. Kalau ini jatuhnya adalah korban dan secara hukum dilegalkan, gue akan mendukung apapun yang dijatuhkan hukum ya. Kayaknya sih mendingan di aborsi aja. Kasihan. Menurut lo kalau dia korban pemerkosaan gimana? Obrolin dulu sama keluarga, orang tua sih. Kalau misalnya keluarga bilang ya udah keep aja, ya udah keep aja. Ya mungkin emang rasanya berat ya. Tapi kan kalau tetap balik lagi sih ke aborsi tadi. Aborsi kan bukan hal yang terpuji. Walaupun itu korban pemerkosaan, tetap harus dirawat anaknya. Karena itu kan makhluk hidup yang emang Tuhan kasih. Walaupun caranya nggak seindah yang diinginkan. Berat sih ya, hamilnya tidak diinginkan ya. Tapi kalau bisa ya tetap jangan diaborsi. Kalau jujur gue pasti nggak akan mau dong anak itu. Mungkin gue akan memberikan anak itu ke orang lain. Kan di luar sana juga banyak orang yang ingin punya anak tapi ternyata nggak bisa kayak gitu kan. Mungkin kita bisa. Maksudnya gue bisa ngasih anak itu ke orang lain. Gue nggak tahu akan harus jawab apa sih, karena kan kedepannya gue juga nggak pernah tahu nih kondisi gue seperti apa. Kalau emang gue bisa mempertahankan itu semua ya gue akan mempertahankan, tapi kalau misalnya emang kondisinya pada saat itu gue tidak harus mempertahankan ya gue akan aborsi gitu. Jadi itu balik lagi ke gimana kita dalam kondisi itu sih gitu. Misalnya lu udah nikah, punya anak sama suami lu, di kandungan usia 5 bulan 6 bulan dokter menyatakan anak lu ada cacat. Dokter menyarankan boleh aborsi atau boleh lanjut. Lu gimana? Apa sih yang kayak gitu-gitu kan istilahnya orang tuanya dipercaya ya. Jadi ya udah diterima aja, jagain aja. Itu kan udah rezeki gue berarti. Tapi gue support orang tua yang punya anak spesial. Enggak, gue pasti bakalan tetap memperjuangin ya, meskipun mungkin dokter bilang kayak ini nggak bakal bisa selamatin, tapi sebisa mungkin gue bakalan nyelamat dan gue bakal bertahan. Walaupun anaknya lahir dengan cacat. Gue lebih pilih aborsi sih. Kenapa? Karena gue kasihan kalau dia udah gede, jadi dia kayak merasa sama teman-temannya dia tuh kayak iya apa sih lo, gue ngerasa dia tuh kurang dibanding teman-teman dia yang lain gitu. Iya beda. Takut dibully. Iya. Gue kayak berubah pikiran deh, jadi gugurin aja deh. Iya, soalnya gue mikirnya kalau masih ada gue hidup, gue mungkin masih bisa melihara tuh anak. Tapi kalau nggak ada gue gimana ya? Nggak ada yang mau melihara kayaknya ya. Ya rembukan dulu lah sama suami, kira-kira gimana dan separah apa kecacatannya. Biasanya kayak gitu sih nggak ada jawabannya, harus dirembukin dulu. Kalau dari lu sendiri? Gue better aborsi. Kenapa? Kayak gue tipe yang agak susah untuk menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Obrolin ke suami gue dulu juga, sama obrolin ke keluarga. Ya kalau misalnya gue di dalam keluarga yang ngedukung gue, ya gue keep aja sih, tetap keep. Kalau misal emang kata dokter itu anak cacat, mungkin nanti kalau saya pribadi akan coba diskusiin dulu sama suami atau sama keluarga. Walaupun sekarang saya belum berkeluarga, tapi kan tetap semua harus didiskusikan ya. Sama kalau menurut saya pribadi sih, tetap sih gimana caranya sebisa mungkin tetap dirawat anaknya, jangan sampai aborsi. Seberapa parah kecacatan itu? Apakah ketika anak itu lahir nanti dia akan berbahaya nggak? Maksudnya apakah misalnya cacatnya? Dia masih bisa hidup. Kalau memang masih bisa hidup, gue akan tetap mempertahankan anak itu. Kalau dia cacat dalam kandungan, sebenarnya kalau misalnya cacat dalam kandungan itu kan kita balik lagi nih ya ke ibu, karena gue seorang ibu juga. Dari gue hamil pertama, gue selalu ngecek kondisi kandungan gue, dari segi makanan, dari segi nutrisi anak gue, terus abis itu selalu konsultasi sama dokter gimana caranya supaya anak ini tetap sehat. Jadi
Gue kalau misalnya ditanya anak gue cacat atau gimana, ya itu balik lagi ke ibunya. Harusnya ibunya dari awal udah menjaga dan merawat anak itu dari dalam kandungan di awal sih gitu. Saran untuk wanita di luar sana yang mungkin sekarang lagi dalam masalah hamil di luar nikah atau gimana, yang mau aborsi, lo ada saran nggak buat mereka? Mungkin kalau ada yang kayak hamil di luar nikah, saran gue ya lo jujur aja, misalnya kayak sama orang tua atau apa gimana gitu, dan sebisa mungkin lo jangan sampai aborsi. Maksudnya gimana pun ya gue tau sih mungkin lo nggak mau mengharapkan anak itu apa segala macam, mungkin ketika lahir lo bisa taruh di panti asuhan, apa dinas sosial, apa gimana pun, pokoknya jangan sampai lo melakukan aborsi. Sarannya sih mendingan lo ngomong dulu aja sih sama orang tua lo. Kalau kali aja mereka menerima sama apa yang lo perbuat itu. Kalaupun mereka marah-marah, ya udah tinggal lo minta tanggung jawab sama si cowoknya aja. Tapi jangan aborsi. Jangan aborsi. Cerita sama orang yang menurut lo deket. Jangan diaborsi. Itu udah konsekuensi dari perbuatan lo. Suka nggak suka, lo harus pelihara. Karena itu udah jadi manusia. Kalau lo punya kesulitan yang lo sendiri nggak mampu, berarti lo perlu bantuan orang. Nah, lo cerita deh tuh. Gua nggak tahu siapapun tuh, mau temen lo, mau cuman orang yang biasanya ngobrol sama lo, tapi lo merasa dia bisa gue percaya. Pokoknya intinya cerita aja deh. Dari cerita lo bisa ngebuka pikiran lo biar nggak terlalu mumut-mumut banget. Jadi mereka bisa ngasih saran-saran yang menurut gue dan bebannya sendiri jadi keangkat.